Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman qasiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya rahman rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأحببنا برحمتك الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, sahabat-sahabat saya jemaah Masjid Dagang Muttaqin yang selalu peka, yang selalu mengambil berat tentang panggilan Allah di pagi hari. Mudah-mudahan kita selalu dipanggil Allah ke rumahnya. Orang yang datang ke rumah Allah itu karena dipanggil Allah sebenarnya. Yang tak datang itu belum terpanggil lagi. Jadi kita doakan supaya terpanggil. Alhamdulillah, kita kemarin bicara tentang ayat-ayat tentang haji dalam Quran. Ayat haji dan umrah dari halaman 30, 31, 32. Kita fokuskan kepada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ternyata doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu terletak dalam Quran dalam membicarakan haji. Dalam pembicaraan tentang hukum haji, adab-adab haji, peraturan haji dan umrah, diletakkanlah ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar yang sering dibaca oleh Rasulullah selalu menambah Allahumma di awalnya. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ayat sebelumnya ayat 200 Rabbana atina itu 201 ya. Rabbana atina itu ayat 201 suratul Baqarah. Ayat 200 tentang faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tentang manusia yang perhatiannya kepada dunia saja. Dunia saja. Lupa akhirat. Ayat 201 seimbang antara dunia dan akhirat. Di dunia kita mau hasanah, di akhirat kita mau hasanah. Maka kemarin kita sudah sebut ulama tersohor zaman dulu, tokoh waliullah yang sering disebut namanya, yang banyak dikembangkan pemikirannya, membagi manusia kepada 3 kelompok. Ada yang saleh namanya, ada yang binasa, gagal, ada yang top. Manusia terbagi 3 kelompok. Bahasa Arabnya salihun, wahalikun, wafaizun. Saleh, bahasa kitanya pun saleh. Tapi menurut istilah Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah ta'ala, saleh itu orang yang mengejar akhirat, dunia sederhana saja. Orang mengejar dunia, dia tak perlu kejar dunia lagi. Karena yang dimakan sudah ada, tempat tinggal sudah cukup, kendaraan ada. Tidak susah dia lagi. Sekarang akhirat nomor 1. Dunia tidak perlu dipikirkannya, sudah terjamin kehidupannya. Itu saleh namanya. Orang yang baik. Kalau mana senangnya saleh itu baik. Kemudian kedua, orang yang tidak memikirkan akhirat, dunia yang dipikirkannya. Akhiratnya ketinggalan. Akhiratnya tercicir. Akhiratnya terbiar. Akhiratnya tergadai. Subhanallah. Kadang-kadang sembahyang pun tewas. Kadang-kadang sembahyang berjamaah pun tidak peduli. Kenapa? Karena lebih fokus kepada dunia. Subhanallah. Banyak ayat lain mencela tentang orang yang
mengambil berat tentang dunia. Contohnya dalam surah Al-A'la, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Surah Al-A'la yang awalnya sabbihis. Di ujung surah dikatakan bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata kebanyakan kamu memilih dunia, mengambil berat dunia. Wal akhiratu khair, justru akhirat lebih baik lagi. Wa abqa, dan kekal. Dunia tidak kekal, dunia nilainya rendah. Coba bayangkan ya, datang sembahyang subuh ke masjid, nilainya seperti beribadat satu malam tidak tidur. Sempat dia sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat, sunatul fajar, nilainya lebih hebat daripada segala dunia ini, dunia dan segala isinya. Takbiratul ihram bersama imam, tidak dapat dinilai nilai sholatnya tadi. Kehadirannya sembahyang subuh, nilainya seperti beribadat semalam tidak tidur. Takbiratul ihram bersama imam, tidak bisa dikira nilainya. Kenapa? Karena orang yang telat takbiratul ihramnya, imam dah sempat membaca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, baru dia Allahu Akbar. Ketinggalannya 10 detik, 15 detik. Itu kata ulama, kerugian yang orang telat 5 detik, 10 detik, 15 detik itu tidak dapat dinilai dengan semua kekayaan dunia ini. Subhanallah. Kerugian orang yang ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, kalau dikira dengan uang, dengan kekayaan harta benda, materi, tidak bisa dinilai dengan semua uang di dunia ini. Ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali rahimahullah. Subhanallah. Macam mana dengan sholatnya? Telat sekian detik saja tidak bisa ditutupi dengan kekayaan dunia ini, kekurangannya. La haula wa quwwata illa billah. Itu maka dikatakan oleh Yahya bin Mu'az, orang yang mengambil berat tentang akhirat salihun, orang yang saleh yang baik. Yang akhiratnya tercicir halikun, binasa, gagal. Yang terakhir faizun. Faizun, kita selalu bilang faizin minal aidin wal faizin. Faizun artinya yang top. Top. Macam mana? Akhirat dia kejar, dunia masih dicari, tapi dunia yang dicarinya untuk akhirat. Untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat, untuk wakaf. Subhanallah. Ada dulu sahabat di Malaysia yang sudah pernah disebut, asal datang anak Indonesia ke sana minta tolong, ditolongnya. Ratusan sudah anak-anak Indonesia yang berhasil ditolongnya. Tidak pernah pintunya tertutup. Orang Indonesia terkenal bapak itu orang yang baik, orang yang saleh. Kata bahasa pendirinya, si tolong nadangol. Si tolong nadangol katanya. Mudah menolong orang yang susah. Senang menolong. Senang dia kalau rumahnya didatangi anak-anak untuk minta tolong. Subhanallah. 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 Ada juga sahabat baik dulu di Malaysia. Dia orang berpangkat besar di universitas. Bagian keuangan dia. Kalau di sana ketua keuangan di universitas itu bendahari namanya. Kalau di sini apa namanya? Yang menangani keuangan di universitas apa di sini namanya? Kalau di sana bendahari. Bendahara di sini. Sana bendahari. Dia bendahari di universitas, gajinya besar, kemudian dia pensiun. Sesudah pensiun ada lagi universitas lain minta dia kerja. Karena nilai kerjanya, kualitas kerjanya hebat. Ditanya sama saya, Ustadz,
saya sudah pensiun dari Universitas Kebangsaan Malaysia UKM. Sekarang ada universitas lain minta saya kerja lagi. USIM namanya, Universitas Sains Islam Malaysia. Saya kerja atau saya macam mana? Saya ada surau dekat rumah. Orang salat berjamaah, anak-anak mengaji. Saya pikir mau mengurus surau saja. Saya tanya dia datuk dia dapat gelar datuk dari pemerintah. Datuk sehat. Kalau datuk sehat, datuk kena kerja lagi. Dengan niat mencari duit untuk akhirat. Baik, dia kerja, anak-anak selalu minta tolong sama saya, Ustaz, tolong kasih bantu saya perlu keuangan. Contohnya 1.000 ringgit, 2.000 ringgit, 3.000 ringgit. 3.000 ringgit itu kalau di sini 1.000 mau 10 juta. 10 juta di sini. Subhanallah. Setiap ada anak minta tolong, minta sama datuk. Datuk tolong nih, ada orang minta tolong nih, 1.000 ringgit, 2.000 ringgit. Mana rekeningnya? Mana account-nya? Senang dia menolong orang yang susah. Alhamdulillah. Itu orang yang faizun tadi, mencari pitih untuk hari esok. Hari sekarangnya sudah cukup, sekarang untuk hari esok lagi. Untuk hari esoknya lagi. Kita sudah pernah dengar dulu ya, termasuk 7 golongan manusia yang selamat dan yang bernaung nanti bawah naungan Allah di akhirat. Orang yang rajin berinfak, rajin ke masjid, betul. Rajin berinfak juga. Kemudian yang berkasih sayang karena Allah, bersua, bertemu, berpisah karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Jadi begitulah ya. Doa tadi yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, dalam Quran terletak dalam kumpulan ayat-ayat yang membicarakannya tentang haji. Karena di sana orang banyak berdoa. Di sana banyak berdoa, tapi jangan di sana saya berdoa, di sini tidak berdoa ya. Jangan di tanah suci berdoa, di makam Ibrahim, di Multazam, Hijr Ismail, Safa Marwah, di Raudah berdoa, tapi sudah pulang dari haji umrah tidak ke masjid. Tidak nampak lagi. Itu tanda haji umrahnya bermasalah. Orang yang sukses haji umrahnya, dia mencintai masjid Mekah Madinah, dia mencintai masjid di rumahnya, di kampungnya, di kediamannya. Dia mencintai musalla yang ada berhampiran berdekatan dengan rumahnya. Jangan induk rumah Allah Mekah Madinah itu dicintai, anak-anaknya di diri kita, di kampung kita dijauhi. Itu salah cara berfikirnya. Jangan dia pikir sana doanya mustajab, di sini enggak. Salah. Salah. Sama-sama mustajab ya. Berdoa di sana dan di sini juga. Yang penting kita yakin Allah mendengar doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nanti kita akan coba kupas lagi apa itu hasanah fid dunya, apa itu hasanah fil akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna. Wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.